Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Yang kami pilih adalah metode algoritma AES yang terdiri atas Adila Putra Dinata, Anggi Tamara Alicia, dan Rais Maulana. Algoritma AES adalah algoritma kriptografi yang menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Algoritma AES merupakan algoritma yang dapat digunakan untuk mengamankan sebuah data. Algoritma AES dibuat oleh Vincent Richmond dan John Diamond yang berasal dari Belgia. Algoritma ini sering disebut juga sebagai algoritma Rijndael. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengekspresikan dan mendeskripsikan informasi sebuah data. Fakta tentang algoritma AES. Algoritma AES memiliki sistem sandi yang berukuran 125 bit dan mampu bekerja dengan kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Algoritma AES memiliki 3 ukuran kunci. Unit kata sandi AES dapat dikoordinir yaitu stage 128 bit, word 32 bit, dan byte 8 bit dan bit. Enkripsi dan deskripsi AES terdiri dari beberapa ronde dengan 128 bit memiliki 10 ronde, 192 bit memiliki 12 ronde, dan 256 bit memiliki sebanyak 14 ronde. Metode AES ini bekerja, proses enkripsi dapat bekerja yang pertama kita melakukan XOR plaintext dengan round text. Yang kedua, setelah melakukan XOR plaintext kita dapat melakukan substitusi dengan Xbox. Setelah itu setelah selesai substitusi Xbox, kita mulai lakukan cipher. Setelah cipher didapat, langkah berikutnya adalah melakukan mix column dengan matrix. Setelah perhitungan matrix column ini selesai, kita lakukan dengan edge round k, yaitu melakukan x round text dengan round k. Lakukan sampai literasi 10. Pada saat literasi 10, setelah step cipher, kita dapat melompatin step mix columns dan langsung lanjut ke XOR sebagai hasil dari stage shift row tersebut dengan round k. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya adalah Putra Dinata akan menjelaskan langkah kerja AES. Jadi, proses enkripsi algoritma AES 4 jenis transformasi byte, diantaranya add round k, subbytes, shift rows, dan mix column. Awal proses enkripsi input yang disalin ke seed akan mengalami transformasi byte berupa add round k. Setelah itu, state mengalami transformasi subbytes, shift rows, mix columns, dan add round k secara berulang sebanyak nr. Di sini n-nya sudah tertulis 9 rounds. Di sini terdapat proses yang disebut round expansion. Hanya saja pada perulangan terakhir tidak terjadi mix columns. Selanjutnya, kita akan masuk pada add round k. Add round k pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher k dengan hubungan XOR. Bisa dilihat pada gambar di bagian kiri itu. Prosesnya ini kita menggunakan tabel XOR. Caranya, jika keduanya sama, hasilnya salah satu 0, dan jika berbeda, hasilnya 1. Setelah mengetahui tabel XOR-nya, maka kita dapat mengetahui tabel konversi bilangan biner dan bilangan heksadesimal yang nanti digunakan dalam perhitungan add round k. Gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri bagian bawah setelah tabel XOR-nya itu, dan digambar setelah kanannya itu penjelasan secara detailnya. Jadi data yang kita ambil adalah 004 dan A0. Ini akan kita silangkan atau yang akan diolah menggunakan tabel XOR pertama.
yang akan kita ambil itu 04. 04 bilangan binirnya 0100. Di sini kita mengambil bilangan binirnya sebanyak 4 digit saja, dan 0 itu bilangan binirnya 0000. Kemudian A0 juga begitu, 0 itu akan bernilai 0000, dan A itu bilangan binirnya adalah 1010. Ini kita baca dari belakangnya ya. Jika sudah memperoleh bilangan binirnya dari kedua data tersebut, kita baru bisa menggunakan tabel XOR yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini hasilnya itu 0 ketemu 1 sama dengan 1, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 0 ketemu 1 sama dengan 1, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 1 ketemu 0 sama dengan 1, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 1010 itu bilangan X-nya A, 0100 itu bilangan X-nya 4. Jadi X1 itu hasilnya X4. Begitupun pada data-data selanjutnya akan digunakan dengan cara yang sama, di mana 66 dan FA itu hasilnya 9C, 81 dan FB hasilnya 7F, E5 dan 17 hasilnya F2. Selanjutnya kita masuk ke subbytes. Prinsip dari subbytes adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel lain, yang disebut dengan Regeneral Xbox. Di bawah ini adalah contoh subbytes dan Regeneral Xbox penjelasan mengenai subbytes. Di sana terdapat nomor kolom dan nomor baris seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tiap isi kotak dari blok chipper informasi dalam bentuk heksadesimal yang terdiri dari 2 digit, bisa angka-angka, angka huruf, ataupun huruf angka yang semuanya tercantum dalam Regeneral Xbox. Langkahnya adalah mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit sebelah kiri baris dan digit sebelah kanan sebagai kolom. Kemudian, dengan menyatui kolom dan baris, kita dapat mengambil solusi tabel dari Regeneral Xbox. Langkah terakhir adalah mengubah keseluruhan blok chipper menjadi blok yang baru, dan yang isinya adalah hasil penukaran sama isi blok dengan isi langkah yang disebutkan sebelumnya. Di sini kita lihat 19 itu 1 sebagai barisnya dan 9 sebagai kolomnya, dimana pada baris 1 kolom 9 itu hasilnya D4, dan kita mengambil 3D, 3 sebagai baris dan D sebagai kolom, dimana hasilnya itu pada baris 3 kolom D itu 27. Nama saya Anggi Tamara Alicia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subbytes. Pada langkah yang pertama adalah dengan mencocokkan baris sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Lalu pada langkah terakhir, kita dapat mengubah blok chipper menjadi blok yang baru. Pada baris 1 kolom 9 hasilnya adalah D4. Lalu selanjutnya kita masuk kepada shift row, sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Lalu ada penjelasan mengenai shift row. Pada tabel berikut, sebelah kiri adalah matriks dari shift row, nah sebelah kanan yaitu hasil. Nah, pada tabel ini bisa sama-sama kita lihat pada baris yang pertama tidak ada pergeseran sama sekali, namun pada baris yang kedua ada satu pergeseran, yaitu 41 dan 27. Nah, pada baris yang ketiga memiliki 2 pergeseran, yaitu 5D dan 52 dan 11 dan 98. Pada baris yang ketiga memiliki 3 pergeseran, yaitu F1, E5 dan 30, lalu hasilnya AE, F1 dan E5.